Sang Sabda sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, jumpa kembali bersama saya Frater Anton, calon imam Keuskupan Palangkaraya. Hari ini Jumat 19 Februari 2021, kita akan mendengarkan dan merenungkan Injil Tuhan dari Matius bab 9 ayat 14 sampai dengan 15. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat Sabda Hidup yang terkasih, puasa dan pantang kita sebagai umat Katolik memang tidak sama dengan puasa lahiriah pada umumnya, atau dalam bentuk puasa mati raga ekstrim sebagaimana yang dilakukan oleh para murid Yohanes Pembaptis dan juga orang-orang Farisi. Memang tentunya para murid Yohanes Pembaptis ini mewarisi apa yang telah dipraktekkan dan diajarkan oleh gurunya Yohanes Pembaptis. Dalam kisah lain di dalam Injil kita tahu bahwa Yohanes Pembaptis hanya makan belalang dan madu hutan. Itulah sebabnya mereka, murid-murid dari Yohanes Pembaptis ini, mempertanyakan mengapa murid-murid Yesus ini sejauh pengamatan mereka tidak berpuasa sama sekali. Tetapi jawaban Yesus di sini mau menunjukkan bahwa Yesus mau memberikan suatu bentuk pemaknaan atau tujuan dari puasa yang sesungguhnya. Puasa yang dimaksudkan oleh Yesus dalam jawabannya kepada murid-murid Yohanes Pembaptis ini mau mengatakan bahwa tujuan dari puasa itu sebenarnya adalah untuk kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh karenanya Yesus mengatakan, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Inilah yang kemudian juga kita praktekkan dari masa ke masa. Kita umat Katolik meyakini bahwa puasa dan pantang ini menjadi suatu bentuk ekspresi ungkapan iman dari pertobatan kita. Kita yang barangkali dalam perjalanan hidup kita menjauh dari ajaran atau perintah-perintah Allah, kemudian melalui puasa dan pantang ini kita kembali mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan berarti kita mengesampingkan puasa lahiriah, tetapi Yesus mau mengajak kita untuk berfokus pada tujuan dari puasa itu sendiri. Hal ini kemudian juga ditegaskan di dalam bacaan pertama. Pada hari ini kita nantinya akan mendengar bahwa dikatakan di sana, "Berpuasa yang kukehendaki ialah engkau harus membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, membagi-bagikan rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri." Inilah yang dimaksudkan oleh Yesus bahwa berpuasa bertujuan untuk mendekatkan kembali diri kita kepada Tuhan, untuk kembali mengamalkan dan melaksanakan perintah-perintah Allah. Semoga kita senantiasa dapat bertekun dan setia di dalam pantang dan puasa yang kita jalani sampai dengan puncaknya di hari Paskah nanti.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, memberkati kita, dan melindungi kita terhadap dosa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.